kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba para murid, kreatif rancang pembelajaran. Assalamualaikum Hindun. Waalaikumsalam. Yang sehat? Alhamdulillah. Ya maaf ini mengganggu waktunya sebentar ya. Begini, saya itu mau menyampaikan apa yang menjadi program saya dalam pendidikan guru penggerak ini. Salah satu program yang kami buat itu adalah prakarsa perubahan dengan tahapan Bagja, di mana program yang saya ambil ini terkait tentang dilatar belakangi dari kebiasaan anak-anak sekarang. Itu mereka ketika di rumah, ketika istirahat, nah mereka itu cenderung bermainnya itu HP. Mereka fokusnya main HP, di rumah juga pegangannya HP, apa-apa serba HP. Nah, saya berpikir ketika anak-anak fokus dengan HP, maka mereka akan terbentuk watak yang individualis, kurang bersosialisasi. Nah, berdasarkan latar belakang itu, maka saya berpikir bagaimana jika anak-anak ini dikenalkan dengan permainan tradisional yang bisa dilakukan ketika jam istirahat di sekolah. Seperti itu. Nah, sejauh ini kemarin-kemarin saya pernah bertanya ke anak-anak, permainan tradisional atau permainan zaman dulu ketika kita masih kecil, apa saja yang sudah mereka kenal atau mereka ketahui. Ternyata banyak yang tidak tahu. Sekedar main gundu, nah mereka itu nggak tahu loh Bu, main gundu itu apa. Nah dari sana kalau gundu kan mereka harus tahu strateginya supaya bisa menang. Dari situ kan saya juga berpikir, mereka melatih berpikir tentang strategi, otomatis bisa melatih cara bernalar kritisnya. Nah seperti itu. Menurut Bu Hindun, supaya nanti program ini bisa berjalan, bisa diterapkan di sekolah, kira-kira langkah-langkah apa yang harus kami lakukan? Oke, baik, terima kasih Bu Dian. Yang pertama adalah ada kesamaan visi dalam hal ini kebutuhan. Kalau kita dengan nanti anak-anak, ternyata anak-anak sadar betul. Selama ini, kalau tadi dikaitkan dengan fenomena sekarang, mungkin dampak negatif dari main HP gitu ya. Salah satunya kan anak cenderung karena main HP itu dilakukan bisa sendiri, walaupun di sana itu mungkin main dengan banyak orang, tapi kan menutup akses, sering berdiam di kamar, sehingga kesempatan untuk berinteraksi dengan yang lain sesama temannya kan menjadi terbatas. Ini nanti yang harus dipahamkan ke anak-anak bahwa sosialisasi dengan yang lain, ketemu secara langsung itu perlu. Dengan nanti kita kuatkan anak-anak, ternyata ya ini bagian dari dampak negatif dan kita bagaimana ini mengantisipasi. Jadi anak-anak itu bukan berarti nggak boleh main HP loh. Cuman ada kecenderungan anak-anak sekarang ini kalau sudah main HP itu udah fokusnya di HP, nggak mau lihat kanan kiri, nggak mau peduli dengan dan sebagainya. Nah, ada nilai-nilai yang hilang. Nah, anak dipahamkan dulu di situ, sehingga menjadi kebutuhan ketika anak-anak itu sudah mau. Oh iya ya, ternyata aku tuh juga harus bersosialisasi dengan yang lain. Rasa empati saya juga harus ditingkatkan, ini dan sebagainya. Menjadi sebuah kebutuhan yang sama. Kemudian nanti kalau begitu, ya kita akan enak mengajak anak-anak. Ya nak, misalkan itu Bu Wati itu pernah loh bermain ini atau mainan tradisional yang kita sudah kamu kenal apa. Ya. Ternyata mainan tradisional itu kita sampaikan ini untuk memotivasi anak-anak. Juga asik. Karena di sini itu ternyata anak-anak kita banyak kelebihan juga, dan ini sangat bagus atau mendukung untuk pendidikan karakter, misal ya empati, kemudian interaksi tadi, kemudian daya kritis juga di sini ada, main strategi juga ada. Walaupun kamu misalkan main game di HP gitu tuh juga ada strategi, tapi ternyata di sini strateginya juga iya dan real gitu. Jadi anak-anak juga tertarik. Nah, langkah yang pertama yaitu selain mengenalkan terkait dengan
tradisional, saya setuju. Kami setuju terkait dengan permainan tradisional ini kembali kita kenalkan ke anak-anak itu yang mungkin sudah mulai luntur atau tadi malah nggak tahu ya, main gundu aja anak-anak nggak tahu. Kita kenalkan dan kita ini anak-anak tidak hanya sekedar dikenalkan. Jadi mungkin praktek suatu saat anak-anak praktek, oh gundu itu apa, atau mungkin dari sekian permainan, oh ternyata anak-anak suka main apa ya tradisional selain egrang, misal kayak gitu. Egrang, oh ternyata kalau begitu kita praktek kan kita harus punya egrangnya. Nah, kita rancang bersama-sama atau nanti ini menjadi sebuah program begitu nggih. Nah, nanti kan bisa sounding dengan sekolah, kita buat RAB-nya dan sebagainya, didukung sekolah dan sebagainya dalam rangka ini. Jadi prinsipnya juga setuju karena ya bagaimanapun juga yang digital itu pasti ada dampak negatif dan dampak positifnya juga ada. Cuman kita untuk ya fenomena sekarang ini dengan individualitas dan sebagainya itu yang kita menjadi kewajiban untuk bagaimana bisa meningkatkan interaksi anak, empati dan sebagainya. Baik, berarti kalau sekolah menyepakati dan langkah-langkah yang kita ambil itu tadi pertama kita mengenalkan dulu ya ke anak-anak berbagai macam jenis permainan tradisional, kita list apa yang sudah mereka tahu, apa yang belum mereka tahu. Nah, kemudian setelah mengenalkan anak diajak mencoba mungkin ya Bu ya. Mencoba dulu misalnya kayak bermain bekel. Mungkin bekel itu kan butuh ketangkasan tangan ya ketika mengambil, meletakkan kembali. Nah itu anak kan sekarang untuk ketangkasan dan kelincahannya itu kalau sekedar main HP kan pencet sana pencet sini ya. Nah itu mungkin bisa dari mengenalkan, mencoba dan nanti akan mulai terbiasa gitu ya Bu ya. Nah kalau begitu kira-kira sekolah ini punya kekuatan atau aset apa saja untuk mendukung program ini? Permainan tradisional itu kan nanti menyangkut dengan budaya lokal. Nah, sekolah sekarang ini kan tentu punya kewajiban bagaimana bisa mengembangkan budaya lokal di sekitarnya. Nah, ini tentunya kami punya program. Nah, ini bisa nanti selaras dengan program sekolah, bisa dimasukkan permainan tradisional ini menjadi salah satu untuk muriuri budaya lokal. Nanti kita bisa rancang ini menjadi sebuah rencana kerja sekolah. Nah nanti kalau sudah masuk di rencana kerja sekolah menjadi program bersama, nah nanti kan tentu anggaran dan sebagainya akan lebih mudah di sana. Kita rancang bersama. Jadi kalau terkait dengan sekolah punya aset apa, sekolah itu punya kesempatan. Yang satu, sekolah itu harus punya kewajiban bagaimana dia bisa tetap melestarikan budaya lokal. Nah, salah satu budaya lokal yang mau diangkat permainan tradisional. Nah, nanti kita bawa ini menjadi sebuah program bersama, begitu nih. Sekolah nanti harapannya bisa disepakati menjadi rencana kerja sekolah. Baik, terima kasih Bu Indun. Ini jadi saya bisa mengambil pelajaran bahwa program ini sangat baik ya kita diterapkan untuk anak-anak. Bisa nguri-nguri kebudayaan, bisa melestarikan juga permainan tradisional dan kebetulan sekolah juga saya lihat di perpus itu sudah tersedia beberapa permainan tradisional, ada dakon, kemudian ada ular tangga. Nah itu juga nanti tinggal kita lengkapi ya, mungkin dengan ada bekel, terus catur mungkin ya. Nah ini juga sekolah itu juga punya program dengan selain ya ketangkasan, bagaimana meningkatkan ketangkasan, terus kemudian budaya tadi. Ini Sanpras itu juga baru menggagas itu kalau halaman depan itu nanti sudah bagus restorannya, kita bisa gambar-gambar di sana. Engklek ya? Engklek, terus yang Bapak Sodor. Itu bisa nanti di sana. Bagus, terima kasih sekali, nanti kita bisa jalankan ini secepatnya ya. Apalagi anak-anak ketika jam istirahat selama ini kan mereka permainannya paling petak umpet, lari-lari, main bola. Nah bisa lebih beragam lagi ketika kita beri fasilitas.
Terima kasih waktunya Bu Idun, mungkin itu dulu yang bisa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya sudah bersedia menghadiri undangan saya. Di sini saya mau menyampaikan program yang saya buat terkait dengan prakarsa perubahan. Nah, rencananya program ini akan dilaksanakan ketika jam istirahat. Apa programnya? Nah, di sini saya membuat tentang pembiasaan bermain permainan tradisional. Jadi selama ini kan kita melihat kalau anak-anak di rumah ataupun ketika mungkin SMP atau jenjang yang lebih tinggi kan kadang ada boleh membawa gadget ke sekolah. Nah, itu anak-anak cenderungnya lebih suka bermain dengan HP-nya, asik dengan dunianya sendiri dan kurang bersosialisasi sama teman-temannya. Nah, di sini saya mau pengennya anak-anak itu bisa saling bekerja sama, bisa saling bersosial dengan teman-temannya dan mengenal permainan tradisional yang mungkin saat ini mereka sudah jarang menemui atau jarang memainkannya. Nah, mungkin menurut teman-teman apa yang harus saya lakukan supaya anak-anak itu nanti bisa terbiasa melakukan permainan tradisional? Kira-kira apa? Oh ya. Pertama mungkin perlu anak-anak pun dikenalkan, Bu. Oh, dikenalkan ada macam-macam permainan tradisionalnya itu apa aja. Oke, berarti saya harus sosialisasi ke anak-anak gitu ya? Dikenalkan dulu. Dan menurut saya selain hanya diperkenalkan itu anak-anak juga langsung bisa praktek memainkan gitu. Oh ya. Misalnya lompat tali, anak-anak langsung memainkan. Oh, jadi langkah yang harus saya ambil pertama mengenalkan dulu ke anak-anak, habis itu anak suruh mencoba gitu ya biar mereka terbiasa. Baik, nanti akan saya usahakan, saya lakukan seperti itu langkah-langkahnya. Kemudian mungkin di sekolah kita ada nggak aset atau modal yang bisa kita manfaatkan untuk mengenalkan ke permainan tradisional atau membiasakan anak-anak untuk bermain permainan tradisional? Ya, Lapangan mungkin. oh lapangan halaman ya, kita Halaman, punya halaman ya. yang luas, betul. Kalau di halaman mungkin kita bisa mengajak anak-anak untuk bermain apa saja gitu. Lompat tali bisa, Bu. Iya. Kemudian apa? Kleng-kleng, utit. Apa itu? Utit pakai karet gelang itu. Oh ya, udah. Itu kan permainan berkelompok. Oh ya bisa, bagus anak-anak nanti bisa kerjasama ya kalau berkelompok Iya. itu. Jadi profil pelajar Pancasilanya juga karakternya akan muncul di sana. Terima kasih masukannya Bu. Mungkin dari sekolah yang sudah disediakan ada permainan tradisional pernah dikenalkan, ada nggak di perpustakaan atau di kelas mungkin ada yang menyediakan? Kalau di perpus itu Oh ada dakon ya? Iya. Ya anak sudah bisa belum untuk permainan seperti itu Ibu? anak-anak sih kayaknya udah tahu, udah terbiasa juga di permainan seperti itu di perpus kayak gitu. Cuman karena kadang anak-anak itu kan karena banyak anak jadi buat rebutan, jadi isinya itu kadang Hilang udah gitu ya? berserakan kemana-mana gitu. Oke. Nah, itu yang ada di perpus itu salah satunya itu. Terus ada permainan alat musik tradisional. Oh iya, bagus itu. Kayak gitu. Jadi kayak ketipo, kayak gamelan. Berarti sekolah kita memang sudah memiliki aset atau modal untuk mengenalkan permainan tradisional ke anak-anak ya. Nanti mungkin kita bisa menambah lebih lagi koleksinya untuk bisa agar anak-anak lebih banyak wawasannya tentang permainan tradisional. Terima kasih Bu-ibu semua atas masukan, atas usulannya. Nanti insya Allah program ini akan segera kita laksanakan supaya anak-anak bisa lebih mengenal dan terbiasa bermain permainan tradisional. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak
kompetensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi